Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Kali ini Bunda ditemani oleh Putri Alfian. Halo Bunda. Hai Putri. Yang pastinya MOP lovers di rumah udah tahu, Putri ini adalah anak indigo yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Jadi gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah Bunda, baik. Baik, oke. Sebelum itu Bunda juga mau kasih tahu kalau misalnya kita semua tim di sini sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu sudah melakukan swab antigen. Jadi kita bisa melaksanakan syuting ini yang walaupun krunya pastinya minimalis super ya. Nah, kalau kayak gitu kali ini kita akan membahas salah satu kisah horor yang pernah dialami oleh seorang pria bernama Hebi Agus Kurnia saat menumpangi bus Bekasi Bandung pada tahun 2019 silam yang sempat menyita perhatian warganet. Diduga bis tersebut membawa penumpang mistis yang membuat bulu kuduk Hebi merinding. Tanpa basa-basi langsung aja kita ngobrol sama Putri. Dan ini udah ada foto, kayaknya di story ya ini. Kalau yang Putri lihat rame nggak? Enggak Bunda, cuma ada beberapa sosok aja di belakang. Karena setauku pada saat kita dimasukkan ke dalam dunia mereka itu kayak nggak bisa bertahan hingga sekian jam gitu Bunda. Oke. Mungkin ada beberapa kejadian nyata kayak mungkin salah satunya ojek online atau pernah ada pengemudi yang tiba-tiba dia sadar ada di tengah hutan atau di tengah makam. Itu mungkin dalam sepersekian detik memang tanpa kita sadari di bawah alam sadar kita dibawa masuk ke dalam dunia mereka gitu. Tapi kalau untuk perjalanan jauh hingga berjam-jam menurutku belum. Tapi sepersekian detiknya di kita udah dia tuh udah lama kan biasanya kan? Terbalik Bunda. Oh gitu? Di sepersekian detiknya mereka di kita tuh kayak udah oh, lama iya, banget. Bener. Jadi kayak kita cuman berasanya bentar tapi ternyata udah berhari-hari di sini. Iya, Biasanya udah kan lama. yang hilang kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak rame, terus ada sosok apa aja sih yang di situ? Untuk di bisnya sendiri, aku ngelihat memang ada satu sosok nenek-nenek di belakang, di jok belakang dari bus ini sendiri. Kalau aku lihat dari foto ini. Oke, tapi kalau di next fotonya dia ada gambar-gambar itu apa nih? Oke, ini kan kita nggak kelihatan ya. Putri bisa lihat apa? Kita nggak kelihatan ini. Jadi MOP lovers kita dari sini nggak kelihatan itu tulisannya apa aja. Tapi kita cuma ada lihat kayak yang dibulet-buletin. Apakah benar-benar sosok yang dibulet-buletin dia itu benar? Enggak Bunda, nggak ada. Aku nggak ngeliat, cuma ngeliat satu sosok di paling belakang dari bus ini. Itu pun nenek-nenek berdiri tapi agak nunduk dan agak bungkuk ke bawah sedikit. Udah nggak ada sosok lagi? Nggak ada sosok lagi. Kalau di sini dia ada tulisannya ada 6 sosok ya, 6 sosok. Tapi yang kamu lihat cuma satu. Cuma ada satu sosok. Dan setahu aku katanya kalau misalnya kita lagi jalan di bus itu kan kadang banyak ada sosok yang naik, singgah, turun gitu kan. Jadi sosok nenek ini mungkin sosok yang singgah. Kalau sosok nenek ini memang yang menetap di dalam bis ini. Oke. Terus sosok yang dibulet-buletin ada? Nggak ada. Aku ngelihat sosok lain selain nenek-nenek ini di dalam bis ini gitu. Aku juga sebenarnya kalau dari aku pribadi selama aku coba ada sedikit kelebihan ini Bunda, aku belum pernah kayak merasakan atau melihat ada satu momen di mana kita bisa sadar pada saat dibawa ke dalam dunia mereka. Maksud aku, mohon maaf banget kalau aku ada salah, cuma kan kalau ini posisinya beliau dalam keadaan sadar, terus foto, terus update gitu loh Bunda. Karena biasanya pada saat kita dibawa ke dunia mereka, ketika kita menyadari, aduh kok aku udah di sini, itu hilang mereka. Dan kita sudah kembali menjadi diri kita sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya, maksudnya itu yang kita dibawa ke dimensi mereka adalah rohnya kita. Bisa secara fisik juga bisa. Maksudnya kita dibuat sama sosok-sosok ini menjadi di bawah alam sadar kita, kayak kita tidur kita kan di bawah alam sadar kita. Tapi ini secara fisik kita ikut bergerak, kayak misalnya ada satu orang yang hilang di gunung gitu tanpa disadari bahwa si
si orang yang hilang ini melihat satu sosok wanita cantik dan mengikuti wanita cantik tersebut gitu. Tapi ketika sudah sadar bukan karena orang ini berhari-hari dibawa ke dimensi sosok-sosok yang ada di sana, tapi ketika sadar sudah hilang, entah harus nyari jalan keluar kemana gitu Bunda. Oke. Jadi mestinya nggak sadar. Mestinya nggak sadar. Oke. Mungkin kalau sadar itu buat orang-orang yang emang nggak sengaja ngeliat sekelebat gitu kan? Iya. Atau enggak buat orang yang emang lagi dibuka mata batinnya? Iya betul. Atau enggak orang-orang yang punya kelebihan kayak kamu, jadi bisa ngelihat semuanya. Karena gitu kan? aku sempat dengar juga kan beritanya Bunda tentang cerita ini di tahun 2019 itu, sampai katanya ada ceritanya bahwa si kakak ini ketika turun mau kasih uang bus transportnya, tapi si kenek ini diem aja atau malah nyuruh turun, jadi kayak digratisin gitu keberangkatannya. Berarti selama dari Bekasi sampai di Bandung si kakak ini kan menyadari perjalanannya. Tapi kalau misalnya yang kamu lihat sosok nenek itu korban di situ atau emang penunggu? Kalau mobil ada penunggu nggak sih? Biasanya ada. Ada ya? Ada. Bukan rumah doang? Bukan rumah doang. Berarti ini sosok yang ada di dalam bisnya. Oke. Jadi kalau bis-bis ini kan kalau malam biasanya atau kalau sudah beristirahat diparkirin di dalam satu tempat gitu ya Bunda. Misalnya satu lapangan luas. Di dalam tempat parkir bus ini ada ada beberapa pohon besar. Cuma pada saat posisi bus ini parkir, bus ini di belakang bus ini ada tiga pohon besar. Sebenarnya si nenek-nenek ini berasal dari salah satu pohon yang ada di sini, tapi singgahlah di bus ini gitu. Tapi si nenek-nenek ini jadi menetap di dalam bus ini. Sebenarnya menurutku positif karena si nenek ini justru berusaha melindungi aja gitu. Berarti sebenarnya kalau menurut penglihatan Putri Alfian tuh yang ada di foto ini adalah sosok nenek-nenek. Tapi berarti kalau makhluk itu bukan hanya, biasa kan kalau misalnya kita ya, yang aku tahu ya sebagai orang awam, penunggu itu hanya cuma ada penunggu rumah, penunggu pohon gitu kan. Karena pohon itu identik dengan pohon pisang miske gitu kan. Kendaraan juga bisa? Kendaraan juga bisa karena setauku sosok itu adalah sosok ini selalu bisa tanpa ruang dan waktu. Jadi kapanpun dan dimanapun sosok ini mau singgah, mereka bisa singgah. Bahkan pada saat kita menyebutkan salah satu sosok, sepersekian detik bisa aja sosok itu ada di samping kita langsung gitu Bunda. Terus kalau misalnya di kendaraan apapun gitu? Di kendaraan apapun. Jadi kalau misalnya mungkin ya ada baiknya, kalau misalnya dalam cerita yang ini ada baiknya kalau misalnya kita sebelum kemana-mana ngapa-ngapain ya kita harus berdoa dulu dan pastikan tiket yang kita naikin itu benar atau enggak. Ya kan? Tiket busnya bisa aja salah, kalau nggak salah ya jangan dinaikin toh gitu kan gitu. Jadi emang harus cek lengkapannya semuanya. Tapi kalau misalnya yang paling banyak sosok-sosok di sosok kendaraan itu apa? Tergantung Bunda, sebenarnya kalau sosok itu kan tetap kebanyakan perempuan. Kalau sosok perempuan udah pasti identik dengan Miss K. Walaupun si Miss K, si perempuan ini biasa aja gitu Bunda, tidak mengenakan pakaian warna putih atau apa, cuma udah dikenalnya kayak ya udah kuntilanak aja. Sebenarnya tetap mayoritas yang banyak adalah Miss K. Tapi Miss K ini adalah yang Bunda bilang tadi, yang singgah, turun, singgah lagi, turun lagi, yang menetap di bus ini ya hanya nenek-nenek itu aja. Apakah sosok nenek ini berubah wujud? Enggak, dia hanya menampakkan kalaupun ada tiba-tiba energi manusia yang lagi lemah dan bisa melihat sosok si nenek ini ya wujudnya tetap nenek-nenek. Jadi posisi pasnya itu di mana? Di dekat buletan yang tengah tuh Bunda. Buletan yang tengah sebelah kirinya? Enggak, buletan tengah, nah iya itu, dan di belakang buletan itu, iya. Oke, berarti dia sosok nenek ini di tempat duduk ini? Iya, di tempat duduk itu. Oke, jadi mungkin kita bisa komunikasi sama nenek ini atau enggak? Aku coba Bunda. Iya, aku pengen nanya apakah benar ini bisnya, maksudnya bis yang dia bisa membawa orang? Kayaknya kalau untuk interaksi si nenek ini nolak deh Bunda. Nggak mau. Kenapa? Nggak mau dia interaksi sama aku, maksudnya untuk nenek ini ke aku gitu ya Bunda. Cuma senyum aja sih si nenek ini. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Nggak mau berinteraksi, tapi yang nenek ini sampaikan sama aku cuma bahwa nggak ada kejadian aneh aja atau keadaannya baik-baik aja. Ya mungkin sampai sekarang ini bus juga masih beroperasi gitu kali ya menurut neneknya.
kembali lagi ya MOP Lovers, karena ini kan beritanya juga udah pernah viral gitu. Ini kita hanya melihat dari kacamata Putri Alfian dan kita mencari data dari berdasarkan riset yang sudah ada memang gitu. Jadi kembali lagi ke kalian mau percaya atau tidak, kalian bisa, mungkin kalau misalnya kalian yang punya kelebihan khusus, kalian juga bisa lihat ada apa sebenarnya sosok di situ, kalian juga bisa komen. Ya kan, sosok nenek ini ada cerita nggak dulu itu dia kenapa bisa ada di situ gitu? Nenek ini dulunya seorang pengemis yang dibuang gitu Bunda. Jadi dibuang sama anaknya? Iya, anaknya ada tapi nenek ini dibiarkan berkeliaran sendiri, cari makan sendiri dengan cara minta-minta. Sampai akhirnya nenek ini meninggal gak jauh di bawah pohon itu karena lapar. Akhirnya meninggal? Jasadnya tetap di situ atau di? Jasadnya diketemukan tapi posisi kulitnya ini udah nempel sama bawah. Jadi diangkat tuh udah retas kulitnya. Makanya dia menolak untuk berinteraksi. Sekali lagi kalau misalnya kita yang masih punya orang tua, kita harus sayang banget sama orang tua kita dan gimana pun mereka yang sudah melahirkan kita. Ya. Nggak tega aku. Tapi anaknya masih ada? Masih, bener. Jadi sebenarnya nenek itu kan posisinya dia meninggal di dekat pohon situ, di pohon situ sampai akhirnya bus ini parkir di dekat pohon itu. Kayak akhirnya singgah awalnya. Akhirnya nenek itu naik Menetap di sana. Menetap di situ. Pasti lain kali kalau kita parkir misi-misi dulu, hati-hati, permisi parkirnya, karena takutnya ntar ada yang singgah malah jadi menetap gitu. Walaupun sebenarnya nenek kalau ini tidak positif nggak apa-apa. Sedih sih dengar cerita neneknya, mungkin itu yang membuat neneknya jadi kayak menolak berinteraksi. Terima kasih nenek. Oke, kalau kayak gitu thank you Putri Alfian. Dan kembali lagi Bunda kasih tahu kalau misalnya yang bisa kita tik adalah ketika kita mau parkir, kita mau kemana-mana, kita harus berdoa dulu dan pastikan kita permisi. Ya kan, jadi bisa aja dia singgah, jangan sampai ya. Oke, thank you Bunda. Oke, MOP Lovers, sekian perbincangan seru Bunda bersama Putri. Dan hal-hal yang sudah kita bahas tadi semua diserahkan lagi kembali kepada MOP Lovers ya. Boleh percaya atau tidak. Ini dia kisah yang pernah ramai diperbincangkan masyarakat 2 tahun lalu tentang penumpang mistis yang ada di bus jurusan Bekasi Bandung. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat kalian dan alangkah baiknya apabila sebelum berpergian hendaknya membaca doa, misi-misi semuanya agar selalu dalam lindungan Tuhan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau kayak gitu Bunda juga nggak bosen buat ngingetin, jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sisi Dunia.